dan saya Sofia Nur Amalina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil diskusi kami tentang gaya kepemimpinan di SMK Ma'arif 1 Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan juga suatu proses bagaimana menata, mencapai kinerja untuk pencapaian keputusan seperti bagaimana yang diinginkan. Jadi selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Di SMK Ma'arif 1 Yogyakarta menerapkan gaya kepemimpinan transformasional. Tahu nggak apa itu gaya kepemimpinan transformasional? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Gaya kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang mana seorang pemimpin itu menginspirasi, memotivasi, membimbing siswa, membimbing untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, itu adalah pengertian dari gaya transformasional. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang permasalahan yang terjadi di SMK Ma'arif 1 Yogyakarta. Permasalahan yang pertama adalah tentang finansial. Permasalahan yang kedua adalah permasalahan SDM. Permasalahan yang ketiga yaitu kesulitan terhadap penanganan siswa ekonomi menengah ke bawah. Dan permasalahan yang terakhir atau yang keempat adalah tentang motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu strategi dalam penanganan masalah. A. Masalah finansial seperti mengakses bantuan dari pemerintah kayak beasiswa BOS, DAK, dan menggali potensi-potensi JSR dari perusahaan. Terus yang kedua berupaya hidup mandiri seperti mengadakan koperasi sekolah dengan modal dari para guru. Yang terakhir yaitu UPJ multimedia seperti menyewakan kamera kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu penanganan SDM. Yang pertama, koordinasi internal dengan guru-guru untuk memenuhi mata pelajaran yang kosong. Contohnya, kepala sekolah akan berkontribusi dengan guru-guru yang lain untuk menyediakan salah satu yang kurang seperti bahasa Jawa. Jadi, kepala sekolah atau guru-guru lain akan bermusyawarah untuk menentukan siapa yang bisa berbahasa Jawa dan akan menutupi mata pelajaran tersebut. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan kampus sesuai jurusan yang ada. Contohnya di sini adalah misal ada kampus atau universitas yang ingin melakukan PPL, jadi sekolah tersebut akan melakukan kolaborasi dengan kampus tersebut. Jadi selanjutnya yaitu penanganan siswa. Untuk murid-murid atau siswa-siswa yang bersekolah di SMK Ma'arif 1 Yogyakarta itu sudah ditata stadinya. Jadi untuk studi yang pertama yaitu para guru mendeteksi minat dan bakat siswa, termasuk juga mendeteksi latar belakang keluarga. Jadi contohnya ada anak yang mana anak itu ingin bersekolah di SMK Ma'arif 1 Yogyakarta, tapi dengan ekonomi menengah ke bawah. Jadi untuk setelahnya itu memberikan keringanan agar anak itu bisa masuk agar bisa bersekolah ke SMK Ma'arif 1 Yogyakarta. Lalu untuk studi yang kedua atau tahun yang kedua yaitu para guru memetakan minat bakat anak dan pembekalan. Lalu studi yang ketiga atau tahun yang ketiga yaitu mendeteksi anak tentang kecocokan karir. Jadi misalnya anak itu cocoknya di bidang teknologi. Jadi para guru itu mengarahkan siswa itu untuk mengikuti seminar-seminar yang berhubungan dengan teknologi agar bakatnya itu bisa berkembang dan bisa melanjutkan karir yang akan ditempuh. Lalu yang terakhir yaitu untuk mendeteksi siswa setelah lulus. Jadi ketika mengambil ijazah atau ketika siswa yang sudah lulus itu legalisir di SMK tersebut, maka para guru itu mendeteksi siswa apakah kemana anak ini masuk, kemana anak ini bekerja, atau anak ini kemana melanjutkan studinya. Nah, itu pendeteksian siswa setelah lulus. Oke, dari pembahasan tadi dapat diperoleh kesimpulan
Materi ini didasari oleh hasil wawancara mengenai adanya perilaku kepemimpinan di mana para pemimpin yang kemudian dikategorikan sebagai pemimpin transformasional atau transformational leader. Jadi pemimpin di sini tidak hanya sekedar memimpin, tetapi juga memberikan contoh secara langsung. Pemimpin transformasional juga merupakan pemimpin visioner yang mengajak sumber daya manusia organisasi bergerak menuju visi yang dimiliki oleh pemimpin. Para pemimpin transformasional lebih mengandalkan karisma dan kewibawaan dalam menjalankan kepemimpinannya. Sekian presentasi kami tentang gaya kepemimpinan di SMK 1 Ma'arif Yogyakarta. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.